Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini adalah sebuah resolusi dari pemikiran dan pelaksanaan publik pelaksanaan daripada operasi publik dalam hal kaitannya kasus persekusi-eksekusi sebagaimana rentut-rentut dan akibat-akibat kekerasan yang dilakukan para pihak. Kita bisa sampaikan bahwa ketentuan lain dalam bab 1 sampai dengan bab 8 yang oleh ketentuan perundang-undangan berlaku bagi perbuatan-perbuatan tertentu yang diancam pidana terkecuali oleh undang-undang itu sendiri telah ditentukan lain sebagaimana pasal 86 sampai dengan 102 hanya berlaku untuk memberi ketentuan hal-hal tersebut di dalam KUHP ini saja. Jadi untuk memberikan klarifikasi dan kepastian hukum atas ketentuan-ketentuan hal-hal yang di dalam KUHP tidak termuat, para pencari kebenaran, para pencari keadilan itu bisa menuntut atau ketentuan hal-hal yang berkaitan dalam penafsiran hal-hal akal sehat tersebut di dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan hukum lainnya, atau undang-undang atau peraturan itu bisa ditafsirkan bagi pejabat dan pemerintahan, bahwa runtutan atau rangkaian kejahatan yang sengaja dilakukan oleh saudari WW adalah suatu kejadian beruntun, berkaitan, berlapis, maka penanganannya juga mesti harus bertahap dan membutuhkan waktu yang jangkanya cukup lama. Maka kalau kejahatan yang dilakukan tersebut terbukti bahwa ada kaitannya dengan oknum tertentu melakukan pemaksaan, pemalsuan bukti dan rekayasa tanpa mediasi pun hukum tetap mengikat kepada terdakwa, yaitu PP 53 tahun 2010 agar dipenuhi. Harapan kami bahwa perkara ini merupakan seruan di mana senantiasa dapat dituntut senantiasa karena terkait kejahatan kemanusiaan, kejahatan umum, PMH, perbuatan melawan hukum, perampasan, penyekapan anak, penindasan atau penahanan tanpa surat yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun, dan adanya rekayasa kebohongan terkait masalah-masalah di masalah tersebut itu terikat di dalam maupun di luar perkawinan, itu tetap aja ada hubungan dan kelembagaan kemasyarakatan untuk mengawal persoalan ini dengan jalan hukum. Bahwa melalui kasus ini termasuk delik culpa atau pemalsuan SK, ini delik culpa atau kesengajaan atau kelalaian, yaitu barang siapa memeriksa surat atau benda rahasia negara sebagaimana pasal 113 segenapnya atau sebagian yang diketahuinya patut dapat disangka sebagai surat palsu atau dipalsulkan atau dirahasiakan, bahwa surat itu tidak benar, tidak boleh diketahuinya, atau menyuruh membuat salinan, petikan, kopian, huruf, atau bahasa apapun juga, atau membuat tiruan dari surat-surat atau benda-benda itu, kop atau dan lain sebagainya, tidak memberikan surat atau benda itu kepada kepegawaian atau kehakiman atau polisi atau pamong praja jika surat itu diperolehnya, maka orang itu dapat dipidana 3 tahun penjara. Jadi tuntutan akan pemalsuan surat, ini pemalsuan surat pemalsuan surat dalam arti ini adalah wiyata bakti atau surat SK. Pasal 120 bahwa suatu kejahatan bentuk tipu daya, yaitu 113, 115, 117, 120
118, 119 dengan menggunakan akal untuk menipu, memperdaya, menyamakan diri, menjanjikan keuntungan atau upah yang juga dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun tipu muslihat, maka pidana karena menghilangkan kemerdekaan orang itu dapat dilipat gandakan dari hukumannya. Jadi saudara Wiwi ini sudah menghilangkan pekerjaan orang atau kemerdekaan orang. Memakai kartu nama palsu, kedudukan palsu, penggunaan akal untuk menipu, memperdayakan, menyamar, memakai nama atau kedudukan palsu, menjanjikan hadiah kedudukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tidak masuk ketentuan pidana lebih berat, memukul dengan tangan, menyepak dengan kaki, dan terhadap orang biasa hanya akan menimbulkan peristiwa biasa atau 351 atau penganiayaan ringan. Jadi menyepak ini ada perbuatan tidak menyenangkan atau penganiayaan ringan yang tidak lebih dari 8 tahun penjara. Penghinaan terhadap orang biasa tidak dapat dituntut. Jadi penghinaan kepada bukan pembesar tidak bisa dituntut apabila orang yang dihina tidak mengajukan pengaduan. Jadi kita tidak mengajukan karena delik aduan. Tentang hasutan. Hasutan untuk dapat dituntut pasal ini tidak perlu dibuktikan. Jadi hasutan itu tidak perlu dibuktikan karena hasutan itu tidak ada buktinya. Apakah hasutan itu benar-benar terjadi? Tidak peduli apakah terdakwa mengetahui apa yang dihasutkan, bahwa apa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Hasutan itu tidak bisa dituntut, tetapi yang dituntut adalah pelakunya. Kok mau dihasut? Jadi yang dituntut adalah pelakunya. Menghasut tidak bisa, pelakunya. Namun sebagai bentuk petunjuk di situ ada hasutan. Maka cukup apabila sudah terbukti bahwa apa yang dihasutkan itu ternyata berkaitan dengan peristiwa pidana, ya, yang dihasutkan berkaitan suatu peristiwa pidana pada 161, kalau yang bersalah itu lewat 5 tahun sudah didahulunya menjadi tetap. Jadi lewat dari 5 tahun tidak ada penelusuran, maka kejahatan sudah menjadi tetap. Jadi tidak usah saya terangkan lagi bahwa sekali-kali tidak dapat dipidana suatu kejahatan oleh kejahatan itu sendiri. Jadi kejahatan itu tidak bisa mendahului kejahatan. Kejahatan itu tidak bisa menghukum kejahatan. Jadi orang yang jahat itu tidak bisa menghukum orang yang jahat. Mereka bekerja sama. Kalau memang masih ada waktu untuk mencegah suatu tindak pidana dengan sengaja tidak memberi kabar kepada polisi tentang hal itu atau kepada yang terancam kejahatan itu, yaitu Bari CS, Bustami Arifin CS, dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun, 1,4 tahun. Denda 4 juta rupiah jika kejahatan itu dilakukan pada orang tertentu. Pasal 45 RIB, orang yang mengetahui atau korban suatu peristiwa pidana berhak lapor kepada yang berwajib, dalam hal ini adalah 108, 103, supaya dapat dihukum pasal 103 bis pada waktu melakukan bujukan. Si pembujuk memakai cara-cara yang disebutkan pasal 55 ayat 1 sub 2 ini tidak apabila batal peristiwanya atau percobaan, maka dapat dihukum. Jadi sudah pernah dilakukan suatu bentuk percobaan atas kemauan atau bujuk rayunya itu sendiri, misalkan ia menarik kembali bujukannya atau mencegah bujukannya, menghalangi sebelum orang itu melakukannya, sebagaimana itu pasal 165, yaitu barang siapa mengetahui ada orang bermaksud melakukan salah satu tindak kejahatan yang ditersangkakan, yang diterangkan pada 104, 106, 131, yaitu dalam ini melarikan orang, istri orang, anak orang, memperkosa orang misalkan, ya, dengan sengaja tidak memberikan kabar yang cukup tentang hal itu kepada kehakiman, polisi, dapat dipidana 9 bulan. Jadi denda 40 juta jika kejahatan itu tadi sudah dilakukan dan sudah terjadi.
pada pasal 170 kekerasan terhadap orang, yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Ini sudah terjadi. Jadi dinas pendidikan ini secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Kekerasannya berbentuk verbal. Kekerasan non verbal ini berkali-kali. Penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Ya, 5 tahun 6 bulan. 1 dengan 7 tahun kalau sengaja merusak barang. Yang kedua pidana 9 tahun kekerasan menyebabkan luka berat. Ya. Luka berat ini fitnah oleh ibunya sendiri. Pada pasal 234 barang siapa yang dengan sengaja membuat sehingga tiada sampai kepada alamatnya, membuka, merusak surat ataupun yang telah diserahkan ke kantor pos, dapat dipidana 1 tahun 4 bulan. Ini terhadap pos ya. Terus barang yang boleh dirampas, diminta hanya boleh dirampas fakultatif, tapi harus dirampas imperatif. Boleh itu fakultatif, harus merupakan imperatif. Jadi semua barang yang menjadi pangkal kejahatan harus dirampas, sekalipun bukan milik tersangka, sebagai rubasan atau rampasan atau pencarian barang bukti. Jadi ada orang yang memalsukan materai, ini 7 tahun penjara sampai 10 tahun penjara. Selanjutnya bahwa memakai surat palsu seolah-olah asli, ini pemalsuan lagi. Misalkan pembuktian resmi, akte kelahiran, perpindahan penduduk, talon, rangkaian kupon, surat utang, sero, saham, dan lain sebagainya, surat kesepakatan konsorsium. Jadi surat keterangan yang dipalsukan, surat itu keterangannya diberikan kepada pamong praja atau kepada desa dan lain sebagainya untuk menjual barang atau benda-benda yang digunakan untuk menjual barang, menghindarkan dugaan-dugaan apabila keterangan seperti di atas dipalsukan. Jadi ada pemalsuan, dapat dituntut 2 tahun penjara. Ini ada kejadian memalsukan sertifikat. Barang siapa kawin gendak sedang ia mengetahui bahwa perkawinan yang sebelumnya menjadi halangan sah bagi jodohnya itu akan kawin lagi, ini juga ada tuntutannya. Menurut pasal 199 KUH Perdata, perkawinan menjadi lepas karena seseorang di antara mereka meninggalkan selama 10 tahun berturut-turut, diikuti dengan pernikahan salah seorang di antara mereka. Jadi 10 tahun berturut-turut diikuti perkawinan. Ini secara otomatis, tapi tetap harus disampaikan di pengadilan. Yang kedua adalah karena vonis hakim, wanita hanya boleh karena seorang laki-laki. Lalu karena perceraian biasa, yaitu menurut Kitab Undang-Undang Perdata, wanita yang belum lewat 300 hari tanpa izin keterangan yang berwajib tentang statusnya, 300 hari ya, pergi tanpa izin keterangan yang berwajib, statusnya 300 hari ini pergi tanpa keterangan izin yang berwajib tentang statusnya, lepas dari pernikahan yang dahulu. Kalau bagi laki-laki itu berlaku pasal 27 KUH Pidata, pasal 27 KUH Perdata, maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelum perkawinan itu diputus karena suatu perceraian. Jadi laporan itu tidak digubris sebelum ada perceraian atau sebelum ada keputusan yang membebaskan mereka daripada kewajiban pisah rumah, kewajiban berdiam serumah menjadi tetap. Maka dalam pasal 27, dalam waktu 3 bulan sesudah pengadilan itu ia memasukkan permintaan bercerai, hal dibebaskan daripada kewajiban diam serumah. Oleh karena hal itu dipakai alasan untuk bercerai. Jadi perempuan bersuami berzina, perkawinan itu baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu sesuai dengan edaran Menteri Agama tanggal 3 Maret 60 /F-3123 yang diantara lain 1. Tunduk pasal 27 KUH Perdata dan pasal
pasal 27 KUHP, KUHAP, ya, KUH Perdata dan pasal 27 KUHAP. Penuntutan dan penarikannya tidak dapat diwakilkan. Ini penuntutan dan penarikannya langsung. Jadi sebuah delik aduan tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami. Sebelum perkara diperiksa, pengaduan senantiasa dapat ditarik kembali. Ini sudah tidak mungkin. Ini redaksi jelas. Kalau belum ada pengaduan dari yang berkepentingan atau suami, namun polisi berhak atau tidak dilarang, malah dianjurkan, tidak dilarang untuk melakukan penyelidikan, memeriksa, menyidik, ya, bila menjumpai peristiwa semacam ini. Bahkan polisi dalam hal-hal tersebut harus memberi tindakan tegas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketentraman umum. Memaksa wanita melakukan persetujuan, merangkul, menindih dengan keras akhirnya tidak dapat melawan, dan akhirnya wanita disetujui itu harus bukan istrinya, kalau istrinya tidak bisa dikenakan. Pasal 287, barang siapa bersetubuh dengan bukan istrinya, ya, belum 15 tahun dipidana 9 tahun. Ini perlindungan anak, ya. Terus membiarkan dilakukannya perbuatan cabul karena merusak kesusilaan, penjara 9 tahun. 7 tahun penjara, yaitu ke-1 pegawai negeri yang melakukan cabul, orang yang dibawanya atau dipercayakan diserahkan padanya untuk dievaluasi, dijaga di tempat bekerja. Kalau perbuatan cabul itu menjadi kebiasaan, maka 7 tahun ditambah sepertiganya, jadi 10 tahun. Terus meninggalkan orang yang perlu ditolong, ya, dibantu atau dibantu karena suatu perjanjian, diwajibkan ini karena suatu perjanjian, misalkan perjanjian karena suatu perkawinannya. Ini kenapa asalnya yang dipidana 2 tahun penjara. Jadi dengan sengaja menyebabkan membiarkan orang dalam kesengsaraan, memprihatinkan, dibully, kurang makan, sedang ia wajib memberi kehidupan perawatan pemeliharaan kepada orang itu karena hukum perkawinan misalnya yang berlaku baginya atau karena perjanjian, dipidana 2 tahun 8 bulan. Ancamannya berlapis, Pak.